Ini tuh rekaman asli si Vina. Siapa dia? Anaknya polisinya, jadi nggak kenal? Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. 2 orang atau 3 orang? 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa? Diapain Dede? Tadinya dibenturin. Kemana? Ke motor, terus ke aspal. Egy-nya tuh mau nolongin, tapi Egy-nya juga kena. Itu salah satunya ada yang suka sama Vina, temen Egy itu salah satunya, namanya Egy. Bener kan, jarak kaki ke Egy Pak. Namanya Egy, temennya Egy, suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin, dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egy tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Egy. Tongkrongan sama Egy. Iya, Vina sering dibawa sama Egy tuh. Egy-nya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egy di mana? Terakhir Nongkrong di tuh mana? Dede jalan-jalan Nongkrong di mana? dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Egy dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu, pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi di Mbak. Sabar deh. Orangnya udah ketangkep. Masih belum semua Mbak. Iya belum semua, tapi ini lagi dicariin lagi deh. Lagi dicariin sama papanya Egy. Jangan ketipu Mbak. Vina sama Egy nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok Mbak. Iya, Dede, sabar deh. Dede Kalau sekarang digeret yang pakai tenang. motor pasti dedel semua kan Mbak. Iya, percaya, Ini Mbak, jasadnya percaya. enggak kan Mbak. Iya, Mbak percaya deh, percaya ya. Jadi yang tenang di sana ya. Ini lagi diusahain sama bapaknya Egy, sama Pak Neng, semua lagi dicariin. Sama Haji juga lagi dicariin deh. Jadi Vina tahu tuh mau Haji kan? nikah sama Egy tuh Iya, Mbak. tahu. Bilangin sama bapaknya. Vina tuh udah mau serius sama Egy Mbak. Vina mau ketemu mama Mbak. Mamanya susah, mama di sana nangis aja, kasihan. Dede nggak boleh kayak gitu sama mama juga, kamu kasihan mama deh. Mama juga di sana kepikiran, mama di sana nggak ada sapa-sapa deh. Pun juga. Mama di sana nggak ada sapa-sapa. Mama cari duit buat Vina. Iya. Sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus mama deh. Mama di sana yang tenang, dedenya juga ya. Mbak, semua Mbak. Semua deh, mama Tendang Mbak. semua buat dede. Tolong bantu ya. Ya, semua buat dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak itu Iya. otaknya Mbak itu. Karena gitu. itu anaknya polisi Mbak. Egy anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egy anaknya polisi apa enggak. Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Setiap Vina dibawa ke situ sama Egy, pas itu Egy tuh ngeliatin Vina terus. Di HP-nya Vina ada fotonya nggak? Nggak ada. Mbak lagi cari tahu nih. Cari sama tahu yang aja Egy. temen-temennya Egy, namanya Egy. Itu Mbak itu. Egy siapa? Pukul pertama tangan Vina. Yang mukul pertama kali? Iya. Pertamanya niatnya mau aja Mbak, mau tapi karena takut ketahuan jadi kita berdua di. Kami melihat ada ketidakseriusan untuk mengungkap 3 pelaku ini. Delapan tahun sudah berlalu, Vina meninggal dunia dengan cara sadis di tangan gerombolan geng motor.
Tetapi mirisnya hingga saat ini wanita cantik asal Cirebon itu belum dapat keadilan. 3 orang pelaku lain yang membuat Vina meregang nyawa tersebut masih berkeliaran bebas. Hotman Paris pun akhirnya turun tangan. Hari Kamis kemarin ia menggelar jumpa pers bersama keluarga almarhumah Vina untuk turut memberi dukungan serta bantuan hukum. Hati-hati, hei pelaku, Hotman sudah turun tangan. Kemanapun bersembunyi pasti akan terselidiki. Mulai ikut ini karena udah nggak tahan. Setiap malam ada jutaan netizen ganggu saya di WA saya, bunyi terus. Gua kira gara-gara video viralnya si Tante MB yang dia bilang tidak butuh cowok gitu. Ternyata Vina melulu. Akhirnya setiap malam itu harus disilent. Kalau nggak disilent, seluruh Indonesia pengaduan itu datang. Ya, termasuk yang Vina ini. Saya terima kasih sama Pak Hotman dan saya. Ya, betapa aja pakai handphone itu masih ada di Bandung. Nah, jadi di sini makin nyata kan bahwa sebenarnya itu bukan 3 buron, tapi memang tidak ditangkap. Karena apa bilang? Sebenarnya tahu banget. Jadi aku berkomandang banget deh, berkomandang kali ya, berkomandang kali lah ya. Buat jajaran polisi, malu kalian, insaf. Nanti anak kalian itu akan jadi kena karma kalau kalian tidak segera menciduk 3 buronan itu. Karena ini bukan buron, ya ciduk lah 3 pelaku itu, ciduk, ya. Udah tahu polisi. Almarhum Bungsu, balik umur berapa dia pas kejadian itu? 16 tahun. 16 tahun. Itu tanggal berapa? Tanggal 27 Agustus 2016. Kejadiannya pertama dia dibonceng sama cowok yang juga almarhum. Iya. Dari mana ke mana berangkatnya? Dari rumah, izin mau main. Mau main, dijemput sama cowok ini? Iya. Oke. Mau jam berapa itu kejadian? Habis Isya kalau nggak salah. Oke, habis itu nggak tahu lagi beritanya? Iya. Nggak tahu lagi beritanya? Baru tahu kemudian bahwa almarhum sudah meninggal, berapa lama kemudian? Di jam 12:30 malam. Malam itu juga? Iya, di malam itu. Yang ngasih tahu siapa? Ternyata yang ngasih tahu itu pelaku, datang ke rumah. Awalnya kan nggak tahu itu pelaku ya. Datang ke rumah. Pelaku yang juga udah divonis? Iya. Dia bilang apa? Dia bilang Vina kecelakaan. Oke. Ya, terus bapak sama kakek itu datang ke rumah sakit. Di situ masih ada nafas sih sebentar, terus nggak lama dia meninggal. Nama pelaku yang datang ke rumah itu siapa? Saya kurang tahu ya, soalnya yang ngadepin waktu itu bapak. Ada, bapak tahu? Nggak ingat ya? Nggak ingat. Kok dia bisa tahu rumahnya Vina dari mana? Mungkin dia tahu dari yang lain, mungkin. Oh, jadi nggak kenal kalian identitasnya? Iya, nggak kenal. Oke. Kemudian kalian ke rumah sakit dan meninggal? Iya. Kemudian sementara benar awalnya kata polisi kecelakaan tunggal? Ya, waktu datang ke rumah sakit itu kan di situ ada polisi tuh bilang katanya kecelakaan tunggal. Yang mendesak kepolisian untuk serius mencari ketiga pelaku yang masih buron. Sementara menurut Hotman Paris ada kejanggalan dalam proses penyidikan. Kanit dari Polda Bandung. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda. Salah satu pelaku sempat mendatangi kakak Vina untuk menginformasikan kecelakaan tersebut. Namun ayah Vina mengaku curiga lantaran motor korban tidak rusak sama sekali. Kecurigaan semakin mencuat usai teman korban bernama Linda kesurupan dan mengungkap kejadian sebenarnya. Melihat dan mendengar kejadian tersebut, pihak keluarga Vina akhirnya melaporkan hal itu ke polisi dan kemudian kasus itu diselidiki lagi. Meski awalnya tidak ada saksi dan kasus berjalan lambat, rupanya ada seorang pedagang yang memberanikan diri memberi informasi ke polisi soal malam kejadian itu. Pedagang sate mengaku melihat konvoi geng motor pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. Malam kejadian itu memang ada salah satu motor yang dikonvoi banyak motor. Kepada polisi, pedagang sate itu kemudian memberitahukan markas anggota geng motor Egy CS. Polisi pun langsung mendatangi markas yang disebutkan pedagang sate itu. Benar saja saat itu para pelaku sedang ada di dalam markas tersebut. Pelaku tuh lagi keadaan tepar semua habis pesta miras. Oke. Nah, itu kan HP pada ngeletak tuh. Diambil langsung HP orangnya juga. Kemudian Marliana pun menjelaskan bahwa di HP para pelaku itu sudah ada chat perencanaan. Di HP-nya itu memang ada settingan bahwa
kayak udah direncanakan gitu. Perencanaan itu dikirimkan oleh pelaku satu dengan satu lainnya. Marliana bahkan membocorkan isi chat pelaku itu. Nanti digiring aja nih orang nih, digiring ke tempat ini gitu. Nanti baru di situ kita anuin. Menurut Marliana, sepertinya para pelaku awalnya tidak berniat menghabisi Vina. Namun karena Vina melawan, korban kemudian dihabisi pelaku yang berjumlah 11 orang itu. Marliana menegaskan bahwa sejak awal memang adiknya sudah direncanakan oleh pelaku. Bilangnya nggak ada niat buat ngebunuh ya. Cuman karena almarhum buka mata, tahu pelakunya, jadi mereka takut, akhirnya sampai dibunuh. Hingga kini 3 pelaku pembunuhan Vina masih belum tertangkap alias buron usai ramai kembali kasusnya. Kini Polda Jawa Barat melalui akun resminya @Humas Polda Jabar mengungkap 3 nama pelaku beserta ciri-cirinya yang kini masih diburu polisi tersebut. Ketiga pelaku yang masih buron tersebut berusia sekitar 20 tahunan saat itu dan kini sudah berusia sekitar 30 tahunan. Menurut data yang diungkap Polda Jabar, ketiga pelaku ini tercatat merupakan warga desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Berikut ciri-ciri 3 pelaku yang masih buron berdasarkan data yang diungkap Polda Jabar. Peggy alias Pero, laki-laki berusia 22 tahun di 2016, 30 tahun di 2024. Ciri-ciri khusus, tinggi 160, badan kecil, rambut keriting, kulit hitam. Andi, laki-laki usia 23 tahun di tahun 2016 dan 31 tahun di 2024. Ciri-ciri khusus, tinggi 165, badan kecil, rambut lurus, kulit hitam. Dani, laki-laki usia 20 tahun di 2016, 28 tahun di 2024. Ciri-ciri khusus, tinggi 170, badan sedang, rambut keriting, kulit sawo matang. Harus hati-hati sekarang adalah untuk memisahkan mana antara yang fakta persidangan ataupun juga dari sekedar dari filmnya. Karena kan cerita dari Vina dan juga Eki ini diangkat ke dalam sebuah film layar lebar, kemudian viral, dan kita juga harus sadar dalam film tersebut pun aku yakinlah tidak semuanya adalah 100% benar. Bahkan dari sutradaranya pun sudah mengakui memang ada beberapa bagian yang sifatnya adalah pengembangan atau imajinasi. Nah, yang takutnya adalah kalau aku lihat sekarang ini kan ada beberapa hal, ada beberapa isu yang akan kita bahas. Salah satunya adalah mengenai Linda. Linda adalah sosok sahabatnya Vina yang dikatakan oleh keluarga Vina bahwa sosok inilah yang ngebuat kasus ini menjadi terang benderang. Kenapa? Awalnya kan dikatakan pada saat penemuan Vina dan juga Eki di kejadian tersebut dikatakan ini adalah karena kecelakaan. Tetapi setelah dilakukan pendalaman lebih dalam lagi, setelah ada keterangan kesaksian dari Linda yang kesurupan tersebut, baru terbuka ini adalah bagian dari sebuah kasus yang ada unsur pidananya. Nah, ini kan dari satu pihak aja kita bisa pahami bahwa namanya keluarga pasti juga akan menggunakan banyak sekali perasaan dan kadang ada beberapa hal yang tidak pas dengan fakta persidangan. Nah, yang menjadi isu, aku nggak tahu buat teman-teman yang sudah nonton film ini sekarang aku lihat di TikTok banyak banget yang bilang bahwa ada spekulasi bahwa Linda ini ada